Jumpa kembali dalam pembahasan Alkitab setiap hari bersama dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. By the way, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sekarang kita sudah masuk pada pasalnya yang ke-39 dan saya tetap terus berdoa agar supaya setiap jemaat Tuhan, setiap pemirsa yang menonton video ini tetap semangat dan tetap memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan kekuatan kita, merupakan terang kehidupan kita dalam menjalani hari-hari hidup ini. Karena saya percaya betul ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita dimenangkan. Hari-hari kita penuh dengan kepastian, berkat, mujizat, serta perkara-perkara yang besar. Hari ini kita tiba pada Mazmur pasal 39, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan membacanya, tapi sebelum kita mulai, saya ingatkan buat setiap kita, buat setiap Bapak Ibu Saudara yang rindu diberkati Tuhan dan yang sudah diberkati lewat program ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini, Tuhan berkati. Biarlah firman Tuhan termaterai, firman Tuhan menjadi kekuatan dan pegangan bagi setiap kami dalam menjalani hari demi hari, sehingga kehidupan kami beroleh damai sejahtera dan sukacita. Kuduskan kami agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, nyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan? Ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah doa dari seorang raja yang bernama Daud. Kalau kita lihat, Raja Daud ini adalah raja yang hebat. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah, kenapa dia masih mau berdoa dan minta tolong kepada Tuhan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang ketika di puncak keberhasilannya, di puncak kesuksesannya, di puncak kejayaannya,
tidak mau lagi berdoa dan minta tolong kepada Tuhan, karena dia pikir segala hal yang dia miliki adalah kehendaknya sendiri, adalah kekuatannya sendiri. Raja Daud adalah raja yang luar biasa. Kalau kita lihat dari segala sesuatunya, Raja Daud adalah orang yang hebat. Kenapa? Kalau kita bicara tentang materi, Daud punya materi yang banyak. Ya, kalau bicara tentang harta, Daud punya harta yang banyak. Kalau kita bicara tentang kedudukan, Daud punya pangkat yang besar. Kalau bicara tentang kebahagiaan, Daud di dalam keluarganya berbahagia. Kalau kita bicara tentang penjagaan, Daud dijaga oleh pengawal-pengawalnya karena dia adalah orang penting. Tetapi kita bisa belajar dari seorang yang bernama Daud ini, seorang raja yang punya kekuasaan, yang punya pengawal, yang punya harta melimpah, masih mau minta tolong dan berdoa kepada Tuhan. Saya beritahu buat kita semua, hidup ini jangan so kuat, hidup ini jangan so jago. Kenapa? Karena kita tidak punya apa-apa. Kita ini, Alkitab katakan dalam pembacaan kita tadi, adalah manusia yang hanya sia-sia ya. Kalau kita bertanya, mengapa Daud adalah seorang yang sukses, tapi dia masih mau berdoa dan minta tolong? Karena Daud menyadari betul, tanpa Tuhan dia tidak punya arti apa-apa. Ada banyak orang hari-hari ini ketika hidupnya berhasil kadang-kala lupa Tuhan. Ada banyak orang kaya lupa Tuhan. Dulunya waktu masih miskin, belum punya apa-apa, setia dalam mengiring Tuhan, rajin ke gereja, rajin beribadah. Tetapi ketika diberkati Tuhan, lupa Tuhan. Sudah gak datang lagi ke gereja, sudah sibuk dengan bisnisnya, sudah sibuk dengan pekerjaannya, sudah sibuk dengan tokonya, sudah sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jauh berbeda dengan Raja Daud ini. Dia adalah seorang yang rendah hati, seorang yang punya kedudukan tapi masih mau berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. Daud menyadari betul bahwa segala sesuatu yang dimilikinya itu hanya karena anugerah Tuhan. Makanya dalam hidup ini kita belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Kita bisa belajar dari Daud. Ketika dia menghadapi masalah, dia nggak mengeraskan hatinya, dia nggak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia tetap mencari Tuhan. Coba kita bandingkan dengan ayatnya yang ketiga, dikatakan seperti ini. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Daud mengalami ketika dia mulai andalkan kekuatan sendiri, dia nggak berdoa lagi kepada Tuhan, dia nggak andalkan lagi Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Hal-hal yang baik jauh daripadanya. Yang kedua adalah penderitaannya makin berat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengar baik. Engkau sudah berbuat baik, engkau sudah terlibat di dalam pelayanan, engkau sudah mengasihi Tuhan, engkau sudah aktif di dalam pelayanan, dalam organisasi gereja. Tetapi ketika ada masalah, lalu engkau mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab bicara buat kita akan jauh dari hal-hal yang baik dan akan berat penderitaan kita. Izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara, ketika engkau ada masalah di dalam pelayanan, ketika engkau ada masalah di dalam keluarga, ketika engkau ada masalah di dalam masa mudamu, ketika engkau ada masalah di tempat studimu, ketika engkau ada masalah di keluargamu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, cepat minta tolong kepada Tuhan. Kalau engkau diamkan, kalau engkau andalkan kekuatanmu sendiri dan berkata, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita terbatas. Dan Alkitab bicara buat kita hal-hal yang baik mulai jauh daripada kita. Dan penderitaan yang akan kita alami semakin berat. Daud mengalami dan pernah ada di posisi seperti ini. Itu sebabnya dia menulis Mazmur ini supaya kita yang membaca tetap
tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau masalah demi masalah kita diamkan dan mulai andalkan kekuatan sendiri, semuanya akan sia-sia. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi yang saya tahu pasti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kuncinya adalah tetap minta tolong kepada Tuhan. Pada ayatnya yang ke-13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Bayangkan, Daud saja bilang seperti ini, aku adalah pendatang. Itu sebabnya saya ingatkan setiap saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini jangan pernah sombong. Kenapa? Karena kita ini pendatangnya Tuhan, ya. Kita ini semua pendatang. Tidak ada yang perlu kita banggakan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka setiap doa kita, teriakan kita di hadapan Tuhan, seruan kita di hadapan Tuhan, Tuhan mendengarnya dari sorga dan menjawabnya tepat pada waktunya. Inilah firman Tuhan hari ini yang menguatkan kita. Biar setiap kita diberkati dan disertai Tuhan. Saya berdoa buat setiap saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini, diberkati Tuhan, dikuduskan, disucikan, biar firman termaterai di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Bapa, kalau ada jemaat Tuhan, pemirsa yang menonton video ini mulai jauh dari Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan ketuk pintu hatinya agar berbalik lagi ke jalan yang benar. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit, baik itu kanker, sakit tumor, sakit liver, sakit ginjal, diabetes, asam urat, kolesterol, sakit-sakit seperti rematik, buta, lumpuh, kista, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya, virus, flu, batuk, di dalam nama Yesus hamba berdoa, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Jemaat Tuhan yang mungkin mau membangun bisnisnya, yang akan bekerja, Tuhan juga memberkati. Tuhan juga menyertai setiap jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, dan biarlah apa saja yang mereka lakukan berhasil. Setiap usaha-usaha dari setiap jemaat Tuhan dan pemirsa yang menonton video ini, dalam nama Yesus disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ingat, kita sudah berdoa, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Kini saatnya kita bangkit, bersemangat dan bersuka cita. Maka kita akan melihat kemenangan dan pembelaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati.